Maksud dari semua peristiwa yang tadi saya cerita, misalnya mengalami sakit, mengalami hal-hal yang buruk, ada maksud apa? Nah, kita baca ya berdasarkan 2 Tawari 7 ayat 14. Maksud dari semua peristiwa ini terjadi, yuk, keluarkan. 2 Tawari 7 ayat 14 yang tadi kita baca. Nah, ayat 13 dulu deh kita baca ya. 13 dulu kita baca. Ayo Pak. Bila mana aku menutup langit, rezekinya dikunci, kurang lebih begitu. Sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bisa kan hal-hal yang buruk itu datangnya dari Tuhan. Maksud dari semua peristiwa ini terjadi apa? Nah, kuncinya ada di ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdasarkan ayat ini, maksudnya gini, berdasarkan ayat ini, poin pertama adalah, sebelum saya masuk poin, di sini ada berapa poin ya? Ada 4 poin, saya kasih garis besarnya dulu. Nah, garis besarnya adalah Tuhan mau selalu terlibat dalam segala persoalan kita, karena Dia Allah yang peduli. Berdasarkan ayat 14a dikatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saya ulang lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Tuhan selalu mau terlibat dalam persoalanmu, masalahmu. Mungkin kalau anak muda bilang, kalau ada orang tua yang mau tahu urusan anaknya, papa kepo amat deh. Betul nggak? Sering ya? Udah deh pak, papa nggak tahu apa-apa, udah maunya berjalan sendiri. Tetapi sebagai orang tua yang peduli, pasti dia mau terlibat dalam persoalan, masalah, atau apa, pekerjaan si anak itu. Tangkap ini. Untuk mendukung, kita coba keluarkan Kolose 3 ayat 17. Nah, dan umatku yang atasnya namaku disebut, kira-kira begini. Dan anakku Joni, namaku atasnya namaku disebut. Berarti setiap tindakan daripada Pak Joni, Tuhan terlibat, namaku disebut. Dan anakku, misalnya ya, dan anakku Aprianto, atasnya namaku disebut. Tuhan mau terlibat dalam semua persoalan masalahmu. Coba Kolose 3 ayat 17 baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Entah kenapa ya, kalau kayak saya, misalnya mau pasang sesuatu yang agak rumit nih, meleset lagi. Biasanya ketiga saya akan ngomong begini, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara pernah nggak begitu ya? Melakukan sesuatu, melejit lagi. Sampai capek saudara, akhirnya saudara melakukan itu, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, masuk lu. Masuk. Saya sering loh itu ya. Mungkin Pak Joni lagi betulin mobil, coba sana, coba sini. Waduh, bagaimana nih? Coba bersihin ini. Dalam nama Yesus. Tangkap ini. Dia mau, itu hal kecil kan? Saya sering begitu. Nah, 4 poin berdasarkan, kembalikan lagi 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, libatkan Tuhan selalu dalam perkara apapun, kecil besar, ya, merendahkan diri. Jadi poin pertama, dengan maksudnya apa nih? Dengan peristiwa ini, Tuhan mau saudara merendahkan diri. Merendahkan
Merendahkan diri itu kurang lebih jadi rendah hati ya. Apa sih itu rendah hati? Rendah hati adalah orang yang menyadari kekurangannya, sehingga mengakui kelemahannya, sehingga merasa tidak mampu tanpa Tuhan dan bergantung 100% kepada Tuhan. Saudara harus seperti itu. Dalam hal kecil aja. Kalau saudara pergi ke satu tempat, terus saudara sampai di tempat itu, selalu dalam hati ada kata-kata, ya, pikiran, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bangun tidur aja saudara dalam keadaan sehat, bisa pergi ke kamar mandi, buang air dalam keadaan lancar, itu kemurahan Tuhan. Saudara harus begitu. Itu menunjukkan orang itu rendah hati, merendahkan diri. Tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sorry. Tangkap ini ya. Tuhan mau apa? Kan saya kemarin, ya 3 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Iman itu perlu 2 hal. Iman itu, mujizat itu perlu 2 hal. Yaitu iman plus belas kasihan. Iman plus belas kasihan saudara gabungkan, maka terjadi mujizat. Iman saudara sebesar gunung lah, tapi nggak ada belas kasihan Tuhan, tidak akan terjadi mujizat. Mujizat terjadi dari 2 hal, iman dan belas kasihan, digabung jadi satu, terjadi mujizat. Nah, kenapa kita harus merendahkan diri kita supaya ada belas kasihan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata Allah menentang orang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Dia mau supaya ada belas kasihan terus menerus kepada saudara. Allah itu cinta hukum, dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Hukumnya berkata belas kasihan itu ada pada orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara sombong merasa bisa, yang begini aja pakai doa, norak lu. Jangan terlalu rohani. Saudara bisa bayangkan ditentang Tuhan. Doa dulu yuk. Alah, Pak Julius mah dikit-dikit doa. Nggak penting doa. Nggak doa juga lancar. Emang saudara doanya harus benjol dulu. Poin kedua adalah berdasarkan ayat ini ya. 2 Tawari 7 ayat 14 tadi dikatakan merendahkan diri. Terus apa? Berdoa. Berdoa harus di awal, bukan di akhir. Bahasa gampangnya, akhirnya berdoa. Tunggu apa? Tunggu masalahmu udah nggak bisa diatasi. Ketika dokter berkata, maaf, hanya mujizat Tuhan yang bisa terjadi, dia otomatis langsung berdoa. Tadi waktu belum ke dokter disuruh berdoa, tidak mau. Doa itu harus apa? Di awal, bukan di akhir. Bahasa gampangnya, akhirnya lu berdoa juga kan? Kenapa tidak di awal? Nangkep ini? Dikatakan yang merendahkan diri berdoa. Coba keluarkan Matius 7 ayat 7. Tuh, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saya berdoa untuk minta-minta berkati, kalau doa syafaat saya bisa ya, memberkati si Anu Franklin diberi kekuatan, damai sejahtera, dan Ben Tuhan sembuhkan, itu bisa si Anu. Tapi giliran untuk diri sendiri gitu ya, untuk anak, saya rada-rada apa ya, agak males. Benar, agak males. Ya artinya kalau saudara hidup menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan memberi yang terbaik. Nah, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Cari apa? Kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan sama kita cocok enggak? Supaya hati Tuhan tersentuh. Ketok sedikit aja, langsung dibukain. Daripada saudara gedor-gedor gini. Pernah saudara ngetok pintu seseorang, sampai udah digubrak-gubrak, nggak dibuka-buka, karena diintip, orang yang nggak berkenan, nyebelin. Tapi kalau saudara ketoknya cuma begini doang, diintip, dia, kebetulan amat lu bisa datang, memang gue lagi cari-cari lu.
Nangkap nggak? Ketika saudara menjadi pribadi yang berkenan. Balikin lagi tadi. Yang 2 Tawari 7 ayat 14. Berdoa. Doanya apa? Mencari wajahnya. Saya mau tahu hatinya Pak Thomas. Saya bukan lihat kakinya atau tangannya. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa selalu lihat tangannya. Ada apa di tangan daripada Tuhan. Wah, banyak berkat. Kalau bapaknya pulang ke rumah, sore papa pulang, yang dilihat tangannya teng-teng apa? Bawain mainan saya nggak? Yang saya udah apa? Yang saya minta 2 minggu yang lalu, itu dilihat tangannya. Coba anak-anak dulu, papa pulang. Dia nggak lihat muka papanya itu lagi capek atau lagi apa. Yang dilihat apa? Tangannya, langsung dikerosok-kerosok. Teng-tengannya. Mana pak? Banyak kan orang seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, berdoa mencari wajahnya. Supaya apa? Tahu hatinya Tuhan. Kan kalau anak kamu udah disambut sama anak kamu, kalau yang dicari kresek pegangan kamu gitu, sedih ya. Saudara nangkap ini. Makanya firman Tuhan berkata, berdoa mencari wajahku. Kenapa ini terjadi? Ada maksud apa? Yaitu saudara supaya berdoanya cari wajahnya. Tangkap. Untuk menyadari apa? Cari wajahnya itu. Kenapa ini terjadi? Saudara merenung. Oh, maksud Tuhan adalah supaya berikutnya doa itu di awal, jangan di akhir. Atau akhirnya berdoa. Jadi jangan berdoa, tunggu ada masalah. Tangkap ini. Saya mau saudara yang ada di tempat ini selalu memulai hari dengan berdoa. Nanti mau tidur, mengakhiri hari juga berdoa. Saya sering katakan kalau malam mau berdoa itu ibarat gembok. Gembok dulu cerak. Aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Terima kasih Bapak, dari pagi sampai malam mau tidur, semua dalam keadaan baik. Itu saudara gembok. Besok pagi saudara berdoa, itu anak kunci. Untuk membuka berkat. Nangkep ini. Bayangkan ya, Ton, di rumah kamu, rumahnya jangan dikunci, dibuka aja begitu. Tapi kamu ngantuk banget, tapi kamu ingat, belum gembok. Itu ibarat belum berdoa. Tahu nih, sadar nih. Motor ada 2 di depan. Pintu terbuka, sadar. Sengantuk-ngantuknya kamu akan ke pintu gerbang dan gembok gak? Kenapa? Nah, sini ada yang nggak bisa tidur, nggak berdoa. Tangkap ini nggak? Ada kan? Aduh, udah ngantuk. Berdoa itu gembok. Ya, saudara seperti itu, gembok. Besok pagi mau melakukan aktivitas, itu anak kunci. Buka. Jangan memulai hari tanpa doa. Oke. Nah, saudara. Nah, tadi ya, mencari wajahnya, lihat ya, kalau anak lihat papanya, kenapa papa marah-marah? Bukan, mukanya kok asem, sedih. Wah, mungkin saya mengecewakan papa saya, bapak saya. Jadi menyadarkan hal itu ya. Minta ampun sama Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara akan dipulihkan. Poin keempat.